Enggak ke masjid ini juga lama, agak sering. Alhamdulillah pagi ini ditakdirkan sampai di sini walaupun ketir-ketir. Karena dari Ciruas sana pas jam 7 baru berangkat. Ada yang minta tolong isi listrik lah, minta tolong ditransferkan uang. Perjalanan sudah selesai, masih ada minta tolong saya dulukan karena ya kayaknya darurat cepat harusnya. Dan ingat kalau dari sana saya ingat ya, kena lampu merah itu 4 kali. Itu semuanya harus berhenti. Kalau karena ini malah berkurang 2 Bapak Ibu. Karena ada yang harus langsung, boleh langsung aja dan pulangnya lebih cepat, berangkatnya lebih lama. Tapi alhamdulillah jam 7:30 kurang, mungkin 2 menit udah nyampe alamat. Alhamdulillah. Kajian kita ringan-ringan saja, tapi penting, ringan, penting pahalanya yakin besar. Dan nanti Bapak Ibu, ini mungkin saya mohon maaf materinya itu banyak Arabnya, saya tidak sempat terjemahnya. Tapi ada juga yang hati-hati saya terjemahkan. Dan ada Bapak yang minta kopi materi, mungkin nanti kondisinya begitu. Ya kalau tidak ada masalah, luar biasa, alhamdulillah ya. Saya ambil juga materi itu, saya keluar, Masya Allah, materi ini. Akhirnya saya juga baca tulisan-tulisan Syekh Abdul bin Bas, saya baca panjang tulisan beliau yang sudah disampaikan di Jamiah Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Kan sekarang tinggal buka belajar apa-apa itu. Tapi bahasa Arab. Nah ini saya baca ternyata sungguh luar biasa. Maka saya ambil beberapa poin dari beliau. Terus saya juga ambil poin dari sini Bapak Ibu sekalian. Ini kitab kuning ini. Fathul Mu'in. Bukan Fathul Mu'in, Ta'lim Muta'allim. Syarahul Ta'lim Muta'allim. Ini syarah itu ada penjelasan, ta'lim itu ada pengajaran, muta'alim itu ada siswa atau murid atau santri. Jadi ini buku ringkasan tentang pengajaran untuk para santri. Karena ini ada 13 pasal satu buku ini tentang ilmu. Nah ini yang saya ambil, dan yang mungkin aneh kalau saya pribadi berat ini, bagi saya berat, banyak syair yang saya ambil. Nah, dengan mengambil syair saya tulis di PowerPoint ini, saya juga ingat ulama itu ada ciri lain yang di luar keilmuannya. Satu, pinter silat. Pinter silat ya, ulama itu di Indonesia ya. Yang kedua ini pinter sastra Bapak Ibu, syair. Di Indonesia yang terkenal hanya baru Gus ya. Beliau itu kiai, kemudian juga sastra. Di Gonta saya lihat Ustadz Hasan juga banyak tulisan yang bergaya dalam seni bahasa Arab. Beliau itu masuknya menurut saya hikmah. Al-hikam wal amthal sa'ira. Karena pendek-pendeknya saja tapi padat isi. Itu namanya hikmah. Bapak Ibu kalau berhikmah juga boleh. Berhikmah itu apa? Berpikir yang mendalam berdasarkan ilmu kita tentang agama ini, terus kita lontarkan atau kita tulis dalam bentuk yang singkat. Itu namanya hikmah. Ini nanti saya ambil juga ada di sini. Ya, kita melihat bentarnya. Ini dari kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in terus sih. Ta'lim Muta'allim halaman 2 dari sini. Sudah terjemahkan, Arabnya nggak saya tulis. Diterjemahkan dan disingkat. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Ternyata Allah itu memuliakan manusia di atas segala makhluk. Jadi kalau kita urutkan wujud itu paling tinggi Allah SWT. Paling tinggi. Bawahnya ini semuanya makhluk. Jadi hanya satu di atas yaitu Khalik. Bawahnya semuanya dari malaikat, jin, setan, manusia, binatang. Kemudian ini semuanya makhluk. Nah, dari semua makhluk yang kita dapat hitung jumlahnya ini, hanya manusia yang dimuliakan di atas segala-galanya. Dengan apa? Nih, hanya manusia satu saja makhluk Allah yang jumlah dan macam yang ada itu yang dimuliakan di atas segala makhluk. Jadi kalau kita urutkan Bapak Ibu sekalian, Khalik Allah SWT, makhluk ini pertama manusia, baru malaikat. Karena Bapak Ibu harus tahu, malaikat itu ada yang goblok, ada yang bodoh. Ada loh. Tadi belum dibaca sama adik tadi ya, sampai ayat itu. Kenapa bodoh? Sudah bertasbih, nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak itu ya.
Sudah mentasbih berarti tasbih itu maha suci. Cacat, nggak ada salah, nggak ada kurang, nggak ada. Kok terus protes? Kenapa engkau ngobat manusia? Nanti menumpahkan darah. Mana Pak tasbihnya itu? Enggak bertasbih, itu enggak mantap itu. Sudah mentasbihkan lalu mengkritik. Berarti ada salah Allah itu bagi malaikat. Bodoh apa pintar? Malaikat itu yang itu. Oleh Jibril itu luar biasa itu. Malaikat pembawa ini malaikat yang sudah mentasbih juga itu maha suci, enggak ada salah. Kok terus protes itu kan aneh. Berarti termasuk kasarnya. Hanya manusia ini makhluk Allah bawahnya manusia. Bukan malaikat, bukan manusia. Satu-satunya makhluk yang Allah istimewakan dengan ilmu dan amal. Ilmu, amal, ilmu, amal. Ini hanya manusia yang dikasih. Lainnya hanya dicipta standar. Kamu bagian transfer wahyu sudah, makan enggak, minum enggak, mampir-mampir ke warung juga enggak, wahyu ya antar balik. Hanya begitu. Jadi hanya manusia yang dikasih ilmu. Ilmu ini sampai kepada amal. Berarti kalau paham segala itu sudah masuk dalam ilmu. Paham itu. Karena kalau paham nanti akan amal. Itu. Jadi ilmu, paham sama sampai kepada amal. Amal itu apa? Ya dilaksanakan. Nah di poin 2-nya. Ilmu itu jalan menuju takwa. Dan dengan ketakwaan manusia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan kebahagiaan. Bahagia. Mulia di sisi Allah, apalagi di sisi manusia. Di sisi Allah saja mulia, di sisi manusia juga mulia. Lebih mulia menurut manusia. Dan kebahagiaan yang menjadi idaman semua makhluk hidup. Kebahagiaan kekal di akhirat. Kalau di akhirat saja dijadikan bahagia, di dunianya itu juga pasti bahagia. Ini dari kitab Ta'lim Mutalim halaman 2. Di bagian namanya Hasyiyah. Hasyiyah bagian pinggir. Karena kitab pun itu kadang-kadang ini Bu, satu kitab isinya 3 kitab. Kadang-kadang begitu. Jadi kayak begini nih. Di luar kotak itu satu kitab. Di dalam kitab satu kitab. Tapi ini satu kitab ini. Karena di luar kotak itu artinya, di dalam kotak itu penjelasannya. Jadi tidak ada kesulitan. Kalau nggak ngerti di luar, baca dalamnya ketemu gitu. Gitu. Ini kitab, model kitab. Ada yang 3 macam kitab. Luar satu kitab, dalam satu kitab, bawah satu kitab lagi. 3. Modelnya jadi kalau beli murah. Beli murah dapat 3 kitab. Ini 8.000 ini. Ilmu kayak begini cuma 8.000. Bapak Ibu sekalian. Mana mau beli? Nggak bisa bacanya paling. Gundul, ini nggak ada Quran, nggak ada apa-apanya. Gundul. Quran itu untungnya nggak digundul ya. Kalau gundul, Bapak Ibu bisa, aduh, keliru-keliru dosa ini malah dosa musyrik lagi. Innama yakshallaha tahu itu. Padahal setelah fi'il kan, yaksa itu fi'il, Allah itu setelah fi'il, biasanya itu fa'il, sehingga bisa marfu. Innama yakshallahu, nah, min wadil ulama'a. Ulamanya jadi objek karena di belakang. Artinya sesungguhnya Allah itu takut kepada para ulama. Musyrik nggak? Tapi untungnya tidak digundul Quran. Ada sakit. Oke, ini cukup. Ini penjelasan dari pengantar tadi. Ini juga masih dari kitab Ta'lim halaman 4 kalian. Ilmu yang dimaksud yang diberikan kepada kita sehingga kita menjadi mulia dan bahagia itu adalah khusus, bukan segala-gala ilmu. Yang ini ya, namanya ilmul hal. Ilmul hal. Kalau secara harfiah, ilmu hal itu kondisi. Ilmul hal. Tetapi yang dimaksud adalah ilmu tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri dalam kondisi apapun. Dengan ilmu agar manusia tidak tersesat atau salah. Di dalam hal terkait dengan diri kita itu tidak tersesat, tidak salah, maka dikasih ilmu. Dan ilmu yang harus kita ambil ini adalah ilmu hal. Kita ini manusia, ditakdir alhamdulillah, syukurillah, muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Ditakdir yang luar biasa, atau kita disebut anugerah terbesar
di atas segala anugerah. Karunia dari Allah terbesar di atas segala karunia. Keutamaan terbesar di atas keutamaan. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Nah, dengan kita sebagai muslim, muslimah, mukmin, mukminah itu ada yang harus kita bangun, yaitu keyakinan atau akidah atau iman. Rukunnya ada 6. Mengilmui inilah termasuk ilmu hal. Iman pada Allah itu bagaimana, iman kepada malaikat dan seterusnya itu bagaimana, ini harus kita perdalam terus menerus. Dan biasanya orang berdalam ini ngap-ngapan. Sobat, berat akidah, tapi maha penting. Ini masalahnya. Saya kemarin sengaja di ibu-ibu. Saya pancing dari awal, saya diminta itu, saya isi kitab judulnya Fiqhul Asma'il Husna. Fikih tentang Asma' Husna. Bukan fikih yang kita pahami. Fikih secara bahasanya pemahaman. Pemahaman tentang Asma' Husna. Baru berapa kali datang, sudah ada yang ketua DKM-nya. Pak Ustadz, kata ibu-ibu, kita minta bahas fikih saja. Saya dari awal sudah, ini nanti kuat berapa lama ya? Kita itu segini loh Pak. Ya harusnya kan 99 ya. Pengantarnya aja berhalam-halaman itu belum sampai Asma' Husna. Pengantarnya itu. Nah benar, pengantarnya saya baru masuk 2 sifat sekaligus ya. Itu bahas, sudah ngampun ya Tuhan, sudah pakai fikir kemarin. Oh ya Allah, kata yang begitu sudah selesai, kata kalau ini kuat kita terima Pak Ustaz. Karena bab air. Terus ada bab itu ada contoh yang lucu sekalian. Kalau di fikih itu kan itu ada klasifikasi air suci mensucikan ya, dari air mutlak, air hujan, air laut, air embun, air es dan seterusnya. Air mustakmal masih bisa dipakai. Terus cerita ada orang berwudu, ini tentang air mustakmal. Lupa selesai itu nggak ngusap kepala. Terus kawannya tahu karena dia belum ngusap kepala. Dia agak bisa tuh, udah gampang aja ambil basah dan jenggot. Basah, usapkan selesai. Lucu kan? Tahu gimana bisa wudu begitu Pak Ustaz? Wah untung yang punya jenggot ya, ini belum punya jenggot. Udah sah itu wudunya. Itu yang mendukung 7 ulama zaman dulu, ngetop zaman dulu. 7 ulama berpendapat itu sah. Jadi lupa tadi ada di jenggot yang masih basah, usapan kepala beres wudunya. Ilmu makin mudah semuanya dengan ilmu ini. Nah, itu kita ambil, wah ini ulamanya orang nih, kita ambil aja ini. Bagaimana saya ya boleh, dulu nggak bisa, karena nggak punya jenggot yang basah. Jadi ilmu hal, saya jelaskan ilmu hal itu begini. Tadi yang pertama akidah tadi itu yang maha penting dari segala ilmu, dasar dari semua ilmu, termasuk ilmu fikihnya. Setelah itu kita pahami, maka kita butuh sholat. Kita butuh hidup itu butuh kerja itu misalnya dagang, maka dagang itu termasuk ilmu hal. Harus kita dalami ilmunya, jangan langsung terjun dagang. Nanti Bapak Ibu nggak tahu mana riba, mana bukan. Mana apa itu namanya, kalau di bahasanya jual kucing dan paru. Mana goror, nah goror namanya, mana bukan. Begitu. Nah, memuji-muji dagangannya padahal tidak faktual. Sesuai dengan faktanya, ini semuanya mendingan disampaikan. Maka ibu belanja dagangan ya harus teliti. Nanti ketika jualnya diomongkan. Ini kayak begini, cacat dikit, saya beli sekian, silahkan beli berapa. Oh ini semua barang bagus semua ini, udah dijamin pokoknya bang, kalau bagus dikembalikan. Nah, padahal dalam hati tahu ada yang tidak bagus. Harus dari belanja dicek betul, jualnya pun dengan kejujuran, dengan jujur. Ini namanya ilmu hal. Mana riba, mana bukan. Nah, kalau saya mendengar Gus Bahak itu riba itu kami jelaskan begini Bapak Ibu sekalian, saya uji. Dulu kala gitu, seseorang pinjam uang karena untuk keperluan, dipinjami misalnya 100.000. Ketika itu sampai itu jual 100.000 itu jual sapi sampai 5. Nah, setelah zaman sekarang mau dikembalikan. Dulu saya pinjam 1.000, ini saya kembalikan 100.000. Gimana Mas sekalian? Kan rugi yang nolong ini. Dulu sapi 5 kan sekitar 100.000. Sapi apa? Ayam 1 kan? Ayam 1 kecil itu.
Nah ini terus gimana ini? Ya harus ditambahi, jangan begitu ya. Sapinya itu kira sekarang berapa? 5 itu. Loh itu kan lebih dari 1.000. Itulah, begitu gimana? Kalau itu dianggap riba karena lebih dari 1.000, ya berarti itu namanya doror, membahayakan orang yang meminjamkan. Doror itu juga nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Maka gimana utang piutang lama itu harus aman dari dosa. Pertama dicatat seperti surah Al-Baqarah 222. Catat, jadi kapan bayarnya, kita yang minjem udah kalau bayar rugi nggak ya begitu, karena inflasinya kan kencang di kita ini. Jadi itu diilmui supaya apa? Kita tadi tidak dosa, tidak sesat, tidak salah dengan ilmunya ini. Dagang, saya punya saudara, saya sampaikan di sini salah satu namanya, dagang sapi, beli sapi, istilah Jawa itu namanya warna itu hitam putih campur gitu, dawet namanya. Karena warnanya dawet itu jelek, murah. Sampai rumah dimandikan pakai semir sepatu, jadi hitam mulus. Nggak dawet lagi, dijual mahal. Ini sapi bagus, kalau diginikan hitam semua sih. Nah ini sebenarnya dosa besar. Maka baiknya jual belinya tidak menjadi mabrur. Jual beli itu kalau bagus disifati kayak haji. Haji mabrur, jual beli mabrur. Jadi itu nggak akan mabrur, malah dosa. Hasilnya itu dimakan. Oh, jual beli. Jadi darah daging kita, istri kita, anak kita, jadi orang apa semuanya nanti? Nah kalau ada anak-anak nakal itu mungkin kayak begitu. Anak nakal sekali ya. Mungkin ya Allah. Inilah ilmu ilmu yang harus kita dalami tentang apa-apa yang langsung bersentuhan atau bukan bersentuhan, berkaitan dengan kita. Kita berakidah, kita sholat itu pakai toharoh, kita berkeluarga dan lain sebagainya. Ini harus kita dalami. Maka tolabul ini menjadi sampai di sini aja tolabul ini bisa kita pahami wajib bukan ya, wajib bukan ya gitu ya. Kalau enggak, gimana sholat saya ya sah enggak ya gitu. Bapak Ibu sekalian, saya contoh juga di pesantren, nah saya sebut namanya. Kalau usia sudah cukup, begitu sholat asar masbuk 1 rakaat, beliau itu Allahu Akbar langsung ngebut, langsung ya baca terukut, sujud, lagi ngejar jamaah yang lain. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Ini saya omongi penanggung jawabnya. Beliau itu walaupun semua diomongi secara pribadi. Sholat itu nggak bisa kayak kendaraan angkot begitu. Wah, kita kabut itu. Wah, disalib nggak ada. Jadi ya Allah Akbar terus ikut imam. Allah Akbar ini nggak ikut siapa-siapa, ikut diri aja. Allah Akbar terus ikut imam. Nggak dikebut lalu ngejar supaya nggak nambah di akhir. Nggak bisa itu. Nggak sah. Ada loh kayak itu. Apa? Ilmu Bapak Ibu. Ilmu. Mungkin dia juga bertarung antara, tapi saya yakinnya belum punya ilmu karena udah sepuh. Kalau bertarung antara nanti kalau saya nambah di akhir, wah diejek para nanti kecil-kecil itu nanti saya malu, mungkin nggak ada itu. Sementara ilmu aja, ilmunya itu saya sampaikan ya. Di seorang ini disampaikan, dibaguskan cara. Nah yang kedua Bapak sekali ya cukup ya pokoknya ilmu tentang apa-apa yang kita kita lakukan, kita setiap hari kita bersentuhan, makan, minum, buang air, tidur, meniduri, ngasuh anak, segala macam ngurus anak, ngurus suami, ngurus istri, semuanya ini ada ilmu langsung berkaitan dengan karena apa? Islam itu sudah ngatur seluruhnya. Ada sampai yang tercoba. Islam itu begitu lengkap, begitu contohnya pun lengkap dari Rasulullah SAW. Ini semuanya harus kita ilmui sehingga apa? Kita melakukannya tidak salah. Kalaupun salah-salah dosa sedikit karena ini ada alasan begitu, dia sudah istighfar aja. Istighfar, mohon ampun Allah, mudah-mudahan saja nggak mengulangi lagi. Kalau beristighfar, saya pesankan, jangan ingat-ingat dosa yang masih perbaiki sekarang. Dosa saya banyak. Ini salah, ini nggak bisa diampuni nggak ya, istighfar 100 kali, 1000 kali. Jangan begitu, salah itu. Istighfar itu yang ingat adalah luasnya karunia Allah. Luasnya anugerah karunia Allah, kasih Allah. Beristighfar, saya yakin Allah itu Maha Pengasih, pasti saya diampuni. Saya akan istighfar 150 kali misalnya. Nah begitu, saya pakai sayyidul istighfar. Nggak mau istighfar saja. Sayyidul istighfar 100 kali mudah-mudahan. Nah harus gitu. Jangan, aduh dosa saya banyak.
Ya, kita dulu nanti nggak selesai. Yang kedua amal. Amal itu apa? Pelaksanaan lah kita katakan. Yang dimaksud dengan anugerah Allah untuk manusia sehingga mulia dengan nama amal, hifdzul hal. Kalau ilmu tadi, ilmul hal. Kalau amal, hifdzul hal. Hifdzul itu bisa berarti menghafal, tapi di sini berarti menjaga. Menjaga. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat ilmunya tentang sholat, takbiratul ihram ini satu ilmu sepotong ilmu saja. Takbiratul ihram itu berdiri, ada kiblat, sudah ini, tangannya terus begini, terus begini. Ucapannya ada Allahu Akbar. Ini bicara Bapak Ibu. Jangan setelah lama Allah Akbar itu cuma begini, Allahu Akbar. Ada begitu? Ada. Tetapi tetap bicara sesuai ilmu yang sudah kita miliki. Itu namanya hifdzul hal. Kalau memang belajar jual beli bahwa riba itu begini sehingga kita tidak akan melakukan, jangan kena gempuran orang sekitar kita lalu kita lakukan juga riba itu. Tiap kali ada yang ngecek, Allah nggak mau beli apa, lah untung rugi malah. Padahal itu dorongan untuk supaya riba. Akhirnya kita luntur kita. Nah ini namanya tidak hifdzul hal. Tidak hifdzul hal. Maka harus hifdzul hal, menjaga hal yang berkaitan dengan diri, dengan ilmu agar tidak rusak atau hilang. Ya sebenarnya saya ngomongin juga punya pengalaman, jadi jelek gitu pengalaman. Saya ngomongin jujur karena gitu lah. Karena Pak Al-Insar makhluk totok manusia, pusatnya salah dan lupa istighfar. Soalnya apa? Rajin zikir pagi petang maksurat. Suatu ketika safar kemana, nggak bisa lagi kan mengamalkan seperti di rumah karena safar itu. Terus safar itu lama, seminggu karena pelatihan, pulang lagi. Pulang itu maksud itu sudah kadang-kadang campur lupa itu. Nah ini namanya hifdzul hal mulai terganggu. Begitu juga sholat duha, sholat witir, tahajud. Tidak atau gangguan terhadap hifdzul halnya itu ada saja. Ada saja. Maka hifdzul hal ini sebuah amal yang berat, kalau berarti pahalanya besar saja. Gampang ya, semakin berat amalan, semakin besar pahalanya. Tapi sekali saya hormati, ini hukum talabul ilmi, menuntut ilmu. Kenapa ya namanya kok menuntut ya ilmu itu? Dalam bahasa itu tolab. Tolab itu mencari. Pada mencari itu bisa juga bahtun dalam bahasanya. Tapi nggak pernah ada ungkap bahtul ini kan untuk arti ini. Kenapa? Nanti akan overlapping. Bahtun hanya pembahasan. Nah berarti ada amal sendiri. Bahtul ilmi, pembahasan ilmu. Misalnya pembahasan tentang sholat. Itu sekalian. Kalau kita ini tolabul ilmi, menuntut ilmu untuk kita dapat. Bukan membahas ilmu supaya jelas. Belum, nanti punya judul sendiri. Nanti bahas apa. Kan kurikulumnya. Membahas hadis nomor sekian itu bahtul ilmi. Bahtul ilmi itu nanti. Hukumnya adalah wajib. Wajib itu gimana? Secara fikih, wajib itu artinya adalah diamalkan kita di pahala, penghargaan oleh Allah SWT. Kalau kita nggak lakukan, kita tinggalkan, kita di dosa. Itulah namanya wajib. Wajib. Kalau Allah punya sifat wajibul wujud. Apa ini wajib wujud? Wajib adanya. Dengan kata lain, keberadaan Allah adalah mutlak. Ini sekarang intermezzo Bapak sekalian. Bapak Ibu setuju nggak dengan pendapat Akhil Said? Akhil Silat ya, Ketua Umum NU. Beliau dalam TikToknya keras sekali. Di dalam Al-Quran tidak ada dalil yang menunjukkan kalau Allah itu ada. Setuju nggak Bapak sekalian? Saya setuju itu. Saya setuju. Kenapa? Nggak ada ayat Quran yang artinya begini. Ayo manusia, Allah itu ada. Nggak ada. Cari dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nggak ketemu. Justru pakai logika misalnya, pakai dalil akli. Lebih dari pendapat Bapak itu, Pak Akhil Said. Lebih. Misalnya begini, kalau orang Badui, orang primitif ya, Arab, membuktikan pakai logika bahwa Allah itu mutlak adanya, gampang.
Ini ada tai unta, berarti ada unta di sini tadinya. Ini ada kaki orang di padang pasir ini, berarti ada orang lewat sini tadinya. Gitu. Jadi dari tai unta, tapak kaki, terus akhirnya dikias ke alam ini ada begini, indah begini, rapinya begini teratur. Ini pohon ini dulu kan kecil, sekarang jadi begini, hijau. Ini pohon terembes ini dulunya kecil, cuman dahan ditancap, sekarang jadi rindang. Wah, siapa yang rindangkan itu ya? Nah, akhirnya mereka sampai pada keimanan yang lebih kuat. Pada kesimpulan Allah itu mutlak adanya. Tidak hanya sekedar ada, tapi mutlak ada. Ini bukan dalil Quran misalnya. Justru dalil akli, dalil logika. Maka logika kita ini, saya nggak jadi mahal. Logika kita itu sangat penting. Pikiran kita ini anugerah besar. Bapak Ibu ngumpul di sini, niatkanlah bahwa ini syukur atas nih dikasih ini sehat, kasih kuat. Bapak Ibu harus syukur begitu. Maka kita pakai ke sini. Cobalah Bapak Ibu, jangan cobalah. Saya yang ngomong aja, nggak coba. Ada begini, akal pikiran ini tidak dipakai. Karena apa? Capek makainya, berat bagi matematika ini pakai untuk memakainya. Dalam usia mungkin 50 tahun, Bapak Ibu otak sudah istirahat total. Nggak bisa bekerja, alias pikun. Contoh yang ada, lihat Pak Mahathir Muhammad, 90 berapa itu? Beliau itu nyoba mobil, olahraga, main golf. Kata beliau, pokoknya itu harus berpikir produktif walaupun usia sudah tua. Maka beliau sehat aja sekarang. 90 lebih. Masih dari Perdana Menteri lagi. Contoh nyata aja. Nah, wajib kita, dan alhamdulillah Allah kasih kita ini otak dan kesehatan. Thalabul ilmi hukumnya wajib. Thalabul ya, bukan bahtul ilmi. Bahtul ilmi nanti pembahasan tentang ilmu. Atas muslim dan muslimah menurut, kalau saya katakan menurut ini lanjutannya di Bapak Ibu ini berbicara secara usul fikih. Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Ini namanya ngomong pakai usul fikih. Kenapa? Al-Quran itu dalam usul fikih namanya dalil, kemudian Al-Hadis juga dalil, kemudian Al-Ijma juga dalil. Dalam ilmu usul fikih. Kalau dalam fikih, maka dalil itu bunyi ayatnya, bunyi hadisnya. Dalil itu. Nah, ini juga ilmu kan? Jadi kalau di usul fikih dalilnya ini ada 10, ada yang 10, ada yang 12. Ada, kalau saya sebutkan Quran, hadis, ijma, qiyas, al-istihsan, al-istishab, al-maslahatul mursalah, al-ufu, syar'u man qablana, ada Abu Sahabi, ada 10. Ingat 10. Inilah namanya dalil di dalam ilmu usul fikih. Dari dalilnya nah alatnya pakai otak lagi, diproses, dipahami, dikeluarkan hasilnya, jadilah fikih. Kenapa fikih itu bermadzhab-madzhab? Ini beda, pemikirannya beda, maka bermadzhab-madzhab. Jadi mazhab itu untuk apa? Untuk dimusuhi, capek dan nggak ada gunanya. Mazhab itu ya untuk ditoleransi saja. Oh, kamu begini ya, oh gini ya, oh saya begini. Ya, itu aja, akur-akur aja. Karena apa? Semuanya ulamanya berpikir pakai otak beliau-beliau. Nah, itulah dalil. Nah, sekarang saya ambil dalil dari Al-Quran. Nah, ini sekarang dalil fikih ini tentang thalabul ilmi. Yang pertama, tadi dari Ustaz saya jadi ingat beliau mengawal pakai Iqra bismillah tadi. Saya malah nggak pakai nih. Saya nggak pakai, dari ingat tadi. Oh iya ya, kenapa Iqra? Nggak saya sini. Tapi saya pakai surat Muhammad ayat 19, ayat 9 dan seterusnya. Nah, yang surat Muhammad begini bunyi, a'udzubillahi minasyaitonir fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka tulisannya saya nggak cocok ini. Kenapa? Memang yang benernya Bapak Ibu, saya nggak populer. Cocoknya begini, maka ilmuilah. Karena di sini iklam dari ain lam mim ilmun, ain lam mim kan ilmun. Di sini kok ketahuilah, gimana ini? Maka kalau cocoknya sebenarnya maka ilmuilah, seraplah ilmunya, ambillah ilmunya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dalam bulan yang disembah ya, ini untuk apa? Membedakan antara ilahun artinya Tuhan. Ya, ilah itu Tuhan,
Tidak bahasa Rabbun seperti Rabbul Alamin juga Tuhan bahasa Indonesianya. Padahal ini perbedaannya sangat serius sekalian. Tapi namanya Rabbun Tuhan, ilah Tuhan. Untuk singkatnya saya akan pahamkan begini saja, yang belum paham yang sudah alhamdulillah. Kalau Rabbun itu segala sesuatu ada di makhluk, termasuk kita manusia makhluk, itu datangnya hanya dari Allah. Hanya itu namanya mentauhidkan. Hanya itu kan tauhid satu. Hanya dari Allah. Namanya tauhid ini. Yang begini namanya tauhid rububiyah terkait dengan Rabbun tadi. Rububiyah. Jadi kalau kita rinci, pertama kali kita itu hidup. Nanti kita mati. Dua-duanya dari Allah saja. Oh ini mati karena dicekik sama jin ini. Oh enggak. Mati semua dari Allah. Kalau perantaraannya mencekik jin ya mungkin ya. Perantara membuat mati Allah. Antara hidup dan mati, rezeki, senang, susah, istri, suami, anak, mantu, cucu, terus air, udara, pohon-pohon tumbuh-tumbuhan, semuanya ini dari Allah SWT. Jadi semua yang ada pada kita dari hidup, mati, dan antara keduanya di sini, rezeki segala macam tadi, semuanya dari Allah. Tidak ada dari lain. Seperti di maksud kita sudah ikrarkan tiap hari. Dari Allah saja. Kita mengatakan dan meyakini dari Allah saja, ini namanya tauhid rububiyah. Oke ya. Jadi kalau kita buat panah begini, set ke kita. Dari atas, dari Allah set ke kita. Itu Allah berarti Rabbun. Kalau ilahun sekalian, ilahun itu bisa, kalau ini akan bagus kalau kita jadikan konsekuensi dari ilahun maka dari Rabbun maka ilahun. Kalau ilah itu dari kita yang baik-baik, dari kita yang baik-baik, tidak ke siapa-siapa, tapi hanya kepada Allah. Berdoa, memohon, berzikir, memuji, dan lain-lainnya. Sholat, bayar zakat, mengerjakan haji, mengerjakan umroh, birrul walidain, thalabul ilmi, kepada Allah saja. Hanya karena Allah saja. Ini juga namanya tauhid. Dari Allah saja ke Allah saja, dua-duanya tauhid. Yang dari Allah tauhid rububiyah, yang kepada Allah tauhid uluhiyah. Jadi ibadah dengan segala bentuknya itulah tauhid uluhiyah kalau hanya kepada Allah. Nah kalau orang mau ke masjid, rumahnya jauh dari sana, ke masjid sini mau jamaah salat zuhur, dalam hatinya, saya lihat sini biar banyak lihat saya nih berangkat masjid. Ini sudah cacat mas kalian tauhidnya. Kalau tauhidnya kuat, tidak dilihat oleh orang, nggak peduli. Pokoknya ke masjid. Saya mau sholat zuhur berjamaah di masjid. Jangan sampai masuk, mudah-mudahan bisa. Ini tauhidnya kuat. Tauhid uluhiyahnya. Jadi ketahuilah la ilaha, ini berkaitan dengan ibadah berarti kan? Ayat ini karena ilah. Karena ilah. Harus kepada Allah saja. Mengilmui seperti yang saya sampaikan tadi, ini namanya talabul ilmi. Az-Zumar 9. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah adakah sama? Nah, ini orang-orang yang mengetahui yang merah ini kan juga ya'lam. Ya'lam itu dari ain lam mim juga ilmun. Maka mestinya sih katakanlah adakah sama orang-orang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ini pertanyaan banyak itu nggak usah dijawab secara verbal, dijawab secara kesadaran. Pasti tidak sama lah, gitu. Maka nanti efeknya apa? Sholat dengan ilmu yang mantap, dengan sholat yang hanya tidak berilmu tapi rajin. Bagus mana Bapak Ibu sekalian? Sholatnya dengan ilmu, sholatnya rajin, karena ya pokoknya rajin aja. Tapi mana? Nilai yang si Allah bagus. Karena apa? Pakai ilmu. Yang kedua, kurang bagus. Kenapa? Hanya pakai ikut saja. Taklid. Bedanya. Maka berarti supaya kualitas ibadah kita bagus, kita ilmui dengan ilmul halnya tadi. Dari hadis. Ini sudah sangat populer ya. Talabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Kalau di hadis yang begini ya ala kulli muslim. Kalau yang disebut muslim, muslimah itu juga sudah otomatis.
Menuntut ilmu itu adalah fardhu alias fardu atau wajib bagi setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu hadis. Yang kedua, ini penyemangat dari Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim wa ashabus sunan. Sahih juga. Barang siapa menempuh jalan guna menuntut ilmu hal, maka Allah akan mudahkan baginya dengan itu, dengan menuntut ilmu itu, jalan menuju surga. Semangat Bapak Ibu sekalian. Semangat Bapak Ibu sekalian. Semangat walaupun sampai tua. Saya juga baca terus walaupun sampai tua. Dan sekarang banyak nih Bapak HP itu sudah ilmu dari mana-mana. Asal yang baik-baik, yang jelek. Nah, ini yang mengejutkan bagi kalian. Hadis Bukhari Muslim. Man yuridillahu bi khairan faqihu. Susunan katanya saja meyakinkan. Secara nahwu, bukan nahwu, secara balaghah ini. Bukan nahwu ya, secara balaghah. Man yuridillah. Yurid itu aslinya sebelum berubah-ubah ada yuridu. Ada yaknya. Di sini ada yurid. Dan danya itu ini akhirnya disukunkan. Karena disambung ke kata setelahnya, maka dibantu pakai kasroh. Kasroh itu hanya bantuan supaya nyambungnya mudah. Membandingkannya beliau Arab lidahnya gengsi-gengsi lah, lidahnya harus mudah, harus ini. Kalau saya baca apa ada seperti nahwu. Man yurid Allahu, susah itu. Man yurid Allah itu udah mati terus Allah itu bagi orang Arab lidahnya capek. Maka yang ini dibantu oleh kasroh, karena bantu kasroh ini tidak merubah dunia nahwu. Nah, begitu masalahnya. Maka menjadi man yuridillahu. Nah, kenapa yurid ini menjadi begini kondisinya? Bahasa nahwunya majzum namanya. Dia beginilah, ya-nya hilang, huruf terakhirnya disukun. Kenapa jadi begitu? Karena adanya man. Jadi man di sini bukan barang siapa. Seperti, oh siapa orangnya? Bukan begitu. Bukan pertanyaan. Man di sini, tetapi man untuk syarat, syartiyahnya. Nah, kalau man dijadikan begini, maka akan dua kata kerja yang nasibnya sama dengan yurid. Sama nanti, cari yang kedua. Yang kedua adalah yufaqih. Haknya mati, sukun. Hu itu sudah kata yang lain itu objek itu. Hu itu yufaqih ini ya. Jadi sudah sepasang ini, yurid nasibnya begitu. Nah, nasib yang sama oleh yufaqih. Ini nggak boleh dibaca yufaqih huhu, nggak boleh. Yufaqih hihu salah besar. Yang benarnya yufaqih hu. Kenapa demikian? Karena pengaruh. Ini dalam nahwunya syarat masyhud, di dalam balaghahnya namanya qasr untuk pengkhususan. Artinya gini, lihat tuh pengkhususannya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, sampai kebaikan saya merahkan, terus saya cari artinya di kebaikan itu sendiri. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka dia dipahamkan akan agama. Jadi sini kehendaki ini yang yurid, dipahamkan ini yang faqih. Jadi Bapak sekalian, karena ini qasr hanya dengan ilmu, kan nggak ada kata ilmu ya, tapi saya tambah. Hanya dengan ilmu agama orang-orang akan mendapat khair, akan mendapatkan ini khair. Hanya dengan ilmu agama orang akan mendapat khair. Agama apa? Agama Islam. Jadi Bapak Ibu kesini setiap Ahad pagi sampai tutup usia itu karena ini kita mengamalkan sabda Rasul. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, supaya fikih agama kita, paham agama kita tambah. Akhirnya menjadi, walaupun tambahnya nggak banyak ya, sedikit, tetap sedikit di akhir. Kalau meninggal namanya husnul khotimah kan? Husnul khotimah. Kenapa? Wafat dalam semangat untuk terus menambah ilmu agamanya. Itu husnul khotimahnya.
Tidak ada yang membuat orang mendapat khair, kebaikan, kecuali dengan ilmu. Nah, khair itu apa? Ada dua arti. Khair itu, tapi nanti kalau ibu dapat khair arti lain, itu memang khair itu artinya banyak. Ya. Khair dalam arti istiqbil, khair dalam arti ini, itu beda-beda nanti fungsinya. Nah, khair yang ini. Kullu ma huwa thayyibun wa nafi'un lil insan. Segala sesuatu yang bagus dan bermanfaat bagi manusia. Itulah namanya khair. Kalau makanan dan minuman ibu bapak khair, maka itu dimakan bermanfaat, menambah energi, dan dimakannya juga enak. Tapi kalau bapak ibu makan daging malah dengkulnya ledrek, soalnya susah berdiri, susah duduk, berarti itu tidak khair. Jangan dimakan, walaupun halal. Halal tidak khair. Kenapa? Manfaatnya malah mengganggu. Dengkulnya jadi ledrek. Bagi saya ini pribadi, nasi putih itu udah nggak khair lagi. Saya udah berapa tahun nggak makan nasi putih. Semua yang linu-linu hilang sekarang. Alhamdulillah itu. Semua yang linu di sini, kalau sujud itu susah, mau bangun susah, sakit, mencel. Itu udah hilang. Berarti nasi bagi saya sudah tidak khair. Yang kedua, ma yarghadu fi kullun nas min ashabi al-fitaris salim. Ma segala sesuatu yarghabi disukai atau menyukai. Kalau yarghabu ini kan bahasanya fi, menyukai, bahasanya an, membenci. Jadi bahasanya beda saja, artinya sudah 100% berubah. Yarghabu fi, yarghabu an. Yarghabu fi itu saya, yarghabu an itu benci. Ma yarghabu fi kullun nas, apa yang semua manusia menyukai, yaitu manusia yang punya salimul fitrah, punya nani normal, punya batin yang baik, punya apa ya, nurani batin yang normal yang baik, hanya waras lah bahasa ini, waras. Kenapa? Kalau orang nggak waras, ini juga rusak ini arti ini. Orang nggak waras itu apa? Udah jelas apa itu? Obat kok diminum. Nah, kan sudah jelas tuh apalagi itu. Spiritus kok diminum, waras nggak dia hatinya itu? Nggak waras. Itu bukan khair kok dikonsumsi itu bagaimana itu? Sudah saya membuat kling-kling yang membuat ini ngamuk-ngamuk, dimakan juga lah. Fitrah salimahnya nggak ada. Fitrah salimah nggak ada, hilang. Jadi khair itu, ini kelamaan. Jam berapa? Nanti ada waktunya ini. Yang hadis kedua, man dalla ala khairin fala mithlu ajri fa'ilih. Akhraja Muslim hadis sahih. Barang siapa menunjukkan kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan yang mestinya itu, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan. Sekarang saya contoh nih, tes Bapak sekalian dan saya sendiri. Misalnya saya bepergian, lalu saya omongin orang di kendaraan karena sama-sama dari sini mau ke Surabaya, saya omongin nanti bapak sholatnya itu mendingan zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, dilaksanakan nanti di peristirahatan sana petang nanti. Terus yang lain ngomong, Pak, pahalanya juga besar itu. Nanti berangkat nih sholat zuhur nih, nanti di sana sholat asar, 4 rakaat, gitu. Jadi ada 2 nasihat. Sama-sama berpergian ke Surabaya. Maka yang mana yang baik? Dalla ala khairin yang pertama, yang kedua. Yang menganjurkan sholatnya potong-potong, dikumpulkan dalam satu waktu, atau utuh-utuh di masing-masing waktu. Jadi tadi dipotong-potong ya, setuju saya. Karena apa? Itulah ilmunya. Alasannya apa ilmunya? Ilmu harus berarti ya. Karena Allah itu lebih sukanya ada hadisnya ini. Allah lebih suka kepada hambanya yang mengambil kemudahan, mengambil keringanan daripada yang sudah mesti ngambil keringanan, dia nggak mau saya melakukan begini biar paling besar. Justru itu tidak ilmu. Jadi kalau pakai ilmu lebih mudah agama ini. Ya udah nanti nggak sholat zuhur nanti di sana. Kalau mati, mati Allah itu mau mati. Saya mau sholat di sana. Pas istirahat nanti saya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat di waktu itu. Itu justru ilmu sekalian.
Satu, itu pakai ilmu. Dua, Allah lebih suka diambil keringanannya dibandingkan nggak mau ambil keringanannya. Diambil hidangannya, di sana jalan Jawa. Moga-moga, oh sampun. Padahal belum. Ayo dimakan. Oh sudah, saya sudah makan. Padahal belum. Nggak jujur. Cuma tidak, oh iya terima kasih saya mau makan ya gitu. Supaya apa? Dia menghidangi satu puas, itu kalau suruh kan Pak ibadah juga. Yang kedua dapat pahala sedekah, nolong dia. Jadi dia dapat 2 pahala dari kita lain dapat juga seperti dia dapat. Selain makan kita dapat nikmat juga kan, pahala kita gitu. Sehingga hadisnya man dalla khair walau mislu ajri. Gimana cara dalla itu harus pakai ilmu. Yang tiga ini sangat memotivasi kita. Ini sabda Rasul kepada Mu'adz bin Jabal mau diutus ke Yaman ya. Yang ini ada yang populer juga pesannya. La ahdiyallahu bika rajulan fa'idan khairun lak min humurin na'am. Nanti yang terakhir Bapak Ibu, kita akan merubah rasa kita, karena hadis ini mungkin tidak begitu cocok untuk kita, tapi kemaknaannya nanti bisa kita atur supaya tidak berubah. Nah, artinya ketika Allah memberi hidayah kepada satu orang karenamu, satu orang karenamu, katamu ini penting, kita ini termasuk karenamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah itu zaman Rasul. Jadi kita lakukan kias ini pakai ilmu usul fikih. Unta merah itu adalah jenis buangan termahal ketika itu. Unta merah. Karena unta merah buahnya di Arafah itu, karena Arafah yang dipakai untuk ngangon unta itu ribuan bu. Merah semuanya itu. Dan sekarang sudah biasa aja. Zaman Rasul itu adalah unta yang termahal. Tunggangan kendaraan termahal. Nah, sekarang silahkan. Berarti apa kalau sekarang? Ya mungkin jet pribadi atau Lamborghini apa begitu sekarang. Lebih baik pada cuma satu orang yang mendapat petunjuk dari kita. Kenapa? Kita berusaha dalla ala khair, orang yang ikuti masyarakat. Baik dallanya itu secara verbal kita omongi, kita nasihati, atau dallanya itu kita memakan dengan konsisten. Orang Pak Ustadz ini kok begini ya, terus nanya. Nah, supaya begini. Nah, terus saya mengikuti. Itu bagi kita dapat pahala yang luar biasa. Dikali Rasulullah lebih hebat daripada unta merah ketika itu. Saya ini akhirnya sampai pada ungkapan-ungkapan paling bentuknya sastra di Indonesia yang terkenal baru Gusmus. Gus, siapa namanya? Mustafa Bisri. Anaknya Kiai Bisri Mustafa. Bisri Mustafa punya anak namanya Mustafa Bisri. Kan bapaknya nanti punya cucu Bisri Mustafa lagi itu nanti. Balik lagi. Biasa orang Arab. Ini orang Indonesia. Supaya tidak makan waktu lama nih, saya dia kita cari caranya ya. Nah, Bapak sekalian, untuk menikmati, ini susah menikmati, saya agak bisa menikmati sastra Arab ini. Apa bisanya itu? Ini bagian akhir ini kan disamakan tuh di ciri sastranya. Sebenarnya ini ketukannya dari awal ini terus yang ini sama nanti. Hitungnya lama itu. Ini namanya ta'allam fa inna ilma zainun li ahli wa fadlu unwanun li kulli mahamidi. Wa kun mustafidan la yawmin ziyadatan min al-ilmi wasbah fi buhuril fawaiti. Tafaqquh fa innal fiqha afdalu aqaitin ila birri wa taqwa wa a'dalu qasiti. Huwa al-ilmu al-hadi ila sunanillah huwa al-hasnu yunji min jami'i syada'iti. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidi. Terakhir ini sangat mengesan bagi saya ini. Yang baik pertama, belajarlah, berilmulah. Sesungguhnya ilmu itulah hiasan, karunia, tanda yang begitu bagus bagi pemiliknya dan bagi orang itu menjadi mahamid terpuji. Dan jadilah
orang yang terus menambah ilmu setiap hari. Berupa ilmu yang bermanfaat lah kita tambahi. Dan nambah ilmu tanya, ini perintah ini, berenanglah di laut kemanfaatan. Jadi banyak ilmu, berarti kita banyak manfaat, seakan-akan kita berenang di laut kemanfaatan. Tafakuh dan tafakuh itu paham ya, atau belajar mendalam lah. Dan belajar secara mendalam, karena sesungguhnya fikih adalah sebaik-baik penuntun menuju kebajikan, ketakwaan, dan tujuan-tujuan yang ada tujuan yang baik lah saat itu. Itulah ilmu yang menunjuki kepada sunnah-sunnah apa ini? Sunnahil huda, sunnah-sunnah petunjuk yang baik lah. Itulah ilmu menjadi benteng yang menyelamatkan seseorang dari segala yang menyulitkan. Dengan ilmu jadi mudah semuanya. Nah ini yang terakhir Bapak sekalian. Ini harus kita pahami betul-betul Bapak sekalian. Fa inna faqihan wahidan mutawarrihan. Ahli fikih satu orang yang sangat wara'i. Asyaddu al-syaitani min alfi abidi. Lebih seru bagi setan. Lebih berat bagi setan untuk menundukkannya dibandingkan 1000 ahli ibadah. 1000 ahli ibadah, orang 1000 ahli ibadah semuanya rajin, ibadahnya itu bagi saya gampang digoncangkan, digoyahkan, dilunturkan dibanding satu orang beribadah berdasarkan ilmu. Jika sholat Bapak Ibu dengan ilmu, maka Bapak Ibu pasti akan sangat menikmati sholat. Udah menikmati, wah ini gini kan ya dia sholat aja, nggak peduli gitu maksudnya. Coba kalau yang nggak menikmati nggak ada ilmunya, dia udah ketawa dia. Iya, kata sholatnya. Udah coba aja. Itulah setannya, Bapak Ibu sekalian. Setan itu kan hanya sifat ya. Pemainnya itu 2, manusia. Berat mana setan manusia dan setan jin menghadapinya? Kalau saya berat setan manusia. Bayangkan di pondok yang ya pondok pesantren. Kawannya sholat pas tahiyat itu begini. Pas mau tahiyat itu dibanjiri pakai ini. Tabuh beduk. Coba bayangkan apa enggak hancur itu anus. Terus kan manusia yang lebih dahsyat. Ada enggak gitu? Orang mau tahiyat mau duduk diganjeli pakai tabuh beduk. Ya kan tabuh beduk itu kayu kayak gini. Setan manusia itu lebih berat. Tapi orang yang berilmu, setan juga akan sanksi mau mengganggu itu. Mengganggu orang ini enggak enak lagi, orang alim itu. Karena berilmu, alim. Kalau nggak berilmu, mau sholat itu ya udah aja. Itu setannya. Semangat. Pasti itu. Nah inilah, berarti kualitas ibadah itu adalah pakai ilmu. Ilmunya tadi, ilmu hal tadi, ilmu ibadahnya itu. Begitu. Contoh lagi nih, waktu sekalian. Bapak Ibu kalau umroh ya, dapat 12 hari aja. Itu. Kan untuk berangkat pulang udah 2 hari, tinggal 10 hari ya di sana. Maka Bapak Ibu akan umroh berapa kali itu selama 10 hari itu nanti. Pilih banyak atau sedikit. Ini tes lagi nih. Pilih banyak atau pilih sedikit. Wah, mumpung di sini 10 hari saya mau umroh tiap hari lah. Tiap hari naik taksi ke Mikot, balik lagi dalam ihram. Di sana mandi ihram, masuk ke Masjid Haram lagi, melakukan lagi. Besok lagi begitu lagi. Wah, di sini kan nggak tiap hari ke sini. Mungkin 10 hari ya 10 kali aja. Mau sekali atau 2 kali aja cukup lah. Pilih mana? Pilih yang baik atau tidak bagus? Gimana? Gimana teh? Mau kode nggak? Segini atau segini? Itu kodenya. Begitu saya baca syarah-syarah dari Syekh Timur Tengah, ternyata Rasulullah itu ketika haji tidak membanyak-banyakkan umroh. Ya sekali. Nah itu pulang. Kenapa? Kan biayanya, beratnya ke badan, belum lagi musim panas dan sekalian kan gitu. Ternyata Rasulullah sudah memberi contohnya begitu, wah nikmat sekali. Kok enak amat cuma sekali. Rasulullah juga begini. Nah karena begitu nanti. Nah karena Rasulullah begini, kita punya alasan ilmu begitu, pahalanya tambah atau dikurangi? Ditambah.
Oh, kamu kok orang hebat sih, oh mumpung di sini, kan masih hari, oh tiap hari berangkat. Nah, ini kan ini hawa nafsu atau ilmu? Nah, itu habis sekali hawa nafsu. Ilmu mumpung di sini pakai logika yang enggak. Nah, itu contohnya. Pokoknya pakai ilmu lebih mudah, lebih akrab dengan contoh dari Rasulullah, dan dengan Rasulullah sendiri kita lebih akrab. Jadi saya waktu mulai ya 2 kali. Kebetulan pakainya orang ngerti, jadi sudah supaya nggak menyinggung para muktamir yang ikut rombongan. Bapak Ibu nanti di Mekah kita umrohnya hanya 2 kali. Yang pertama ketika datang, yang kedua ketika mau pindah ke Madinah. Bapak Ibu mau nambah diri silahkan saja. Kita nggak akan dampingi ya, sedikit pinter dia. Jadi nggak ada yang tersinggung. Ya, karena apa? Silahkan kalau mau nambahin, padahal ilmunya itu kurang, pahalanya kurang. Begitu. Nah sekarang pendek-pendek. Ungkapan siapa ini? Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajah Burhanuddin. Ini dari kitab ini. Dari sini. Wah ini juga Bu, Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Fasadun kabirun alimun muta'attik. Wa akbaru minhu jahilun mutanassik. Sampai disastrakan di kitab ini. Ini kitab kuning ya. Artinya begini. Nanti istilahnya saya bahas dulu, nanti enak ini Mas. Mutahattik itu artinya apa? Membinasakan, membuat kerusakan. Terus ada jadi mutanasik, ini bahasa yang supaya indah, enak didengar ya. Kaf. Mutahattik, mutanasik. Mutanasik itu seperti kalau kita di sholat, inna sholati wa nusuki. Itu dari kata itu nusuknya ibadah. Mutanasik orang yang beribadah. Orangnya, mulfa'il. Mutanasik. Nah, sekarang kita terjemahkan ya. Kebinasaan besar. Kalau seorang alim berbuat salah, berbuat dosa. Saya bilang, kehancuran besar. Kalau seorang yang alim berbuat dosa, kerusakan, berarti itu dosa, kerusakan dosa. Bapak dan Ibu harus terkejut setelah ini. Terkejut. Wa akbaru minhu, dan lebih besar dari itu kehancurannya. Saya ulang ya dari awal ya. Kehancuran besar. Kalau seorang alim melakukan suatu dosa. Lebih besar dari kehancuran itu, jahilun mutanasik, orang jahil tapi rajin ibadah. Orang tidak alim, tidak begini, tapi ini jahil, tapi banyak ibadahnya. Itu lebih menghancurkan, lebih besar hancurannya. Logikanya bagaimana bagus sekali. Kalau orang melihat orang jahil yang mutanasik ini, lalu tertarik, terus diikuti, hancur nggak orang yang mengikuti? Hancur, terus diikuti lagi, apalagi ngajarkan pada orang, ngajar pada orang banyak, kehancurannya luar biasa besar. Tapi kalau orang alim berbuat dosa, orang lain mungkin ada yang ngomong ini orang alim berbuat begini ya. Padahal beliaunya sudah istighfar berkali-kali, sudah tobat. Di sini ya, tandanya enggak. Kembali ilmu lagi. Imam Syafi'i, Imam Syafi'i Gusmus nih, ya alim, ya ahli sastra. Sampai dibuat namanya Diwanus Syafi'i. Diwan itu hanya kalau ini kantor ya, tapi itu bukan. Diwan itu hanya buku khusus untuk menghimpun karya sastra. Namanya Diwan bahasa Arabnya. Maka ada Diwanus Syafi'i. Karya sastra Imam Syafi'i itu semuanya sudah dikoleksi dalam diwannya, dalam buku khusus. Saya baca. Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Wa inna kabiral qaumi la ilma 'indahu saghirun idza tafat 'alaihi al-jahahilu. Wa inna saghiral qaumi in kana 'aliman kabirun idza ruddat ilaihi al-mahafilu. Ilmu lagi ya. Belajarlah, berilmulah. Orang yang berilmu itu tidaklah setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan berilmu. Jadi kita semua berangkat dari nol. Sama ya. Saya ulang, berilmulah, belajarlah.
sesungguhnya setiap manusia itu dilahirkan tidak berilmu, tidak alim. Dan orang yang punya ilmu tidak sama dengan orang jahil, tidak punya ilmu. Maka dari nol kita semuanya berangkat dari ilmu. Dan sesungguhnya pembesar kaum tidak berilmu, pemimpin negara tidak berilmu, pembesar kaum rombongan tidak berilmu adalah kecil. Sekalipun dia dikelilingi oleh pasukan yang luar biasa banyaknya. Jahafil itu pasukan. Tapi tetap kecil aja. Kenapa? Walaupun gede nggak berilmu. Ini sebaliknya. Dan sesungguhnya orang kecil dalam suatu kaum dan suatu negara, jika dia alim, banyak ilmu, adalah besar. Jika dia diberikan, ini maksudnya diberikan panggung. Orang yang kecil, muda, kecil-kecil badannya, muda umurnya, tapi berilmu, begitu diberi panggung, dia akan mengeluarkan atau memunculkan ilmunya, akan sangat dimuliakan sekalian. Kalau perlu dipakaikan toga kayak ini, gede. Ternyata ini juga di sini Bapak sekalian. Tentang toga serjana itu ada di kitab ini. Untuk apa? Supaya orang berilmu itu kelihatan orang badannya kecil tapi badannya khusus, ini harus dihormati, itu orang alim ini. Itu tujuannya ada di sini. Toga itu. Imam Syafi'i lagi, ini ada satu bait. Sebenarnya ini 3 bait aslinya. Itu ilmu yang saya dari ini 3 bait 3 tahun. Saya cek ke aslinya, ternyata itu 3 bait itu pecah ambil dari mana-mana. Yang bait 1 dari sini, bait 2 dari sini, bait 3 dari sini gitu. Sehingga bunyinya ini nggak sama. Ini kan khon ini akhirnya ini. An lah pokoknya. Apa kata ini nggak an lagi. Saya nggak ambil itu. Saya yang al-israt lagi. Al-alimu kabirun wa inkana hadatan. Wa jahilu saghiran wa inkana syekhan. Seorang yang alim berilmu itu besar. Besarnya dihormati dan sebagainya. Walaupun dia muda. Orang bodoh tidak berilmu itu kecil. Sekalipun dia syekh. Syekh itu ini bukan saya yang alim ya. Syekh itu artinya orang tua bangka. Tapi nggak berilmu ya kecil. Bisa kita lihat siapa anak 2 hafid Quran. Waduh, lembar sekian hafal aja. Mundur sekian hafal juga. Maju sekian hafal juga. Ayang kesekian itu hafal juga. Waduh itu orang sedunia itu anggap syekh semua itu. Pada anak kecil itu umurnya berapa itu? Mungkin anak SD itu. Kenapa? Yang sebenarnya Google Quran. Akhirnya apa dimuliakan? Apa itu Allah takdirkan dikasih karunia luar biasa. Kalau orang gede, tua, tapi nggak berilmu itu nggak ada orang menghormati. Nah kita biar ini. Lalu bapak sekalian, ini yang, nah ini saya agak berani mengatakan maha penting sekalian. Niat, maha penting. Ilmunya saya berani nggak mengatakan maha penting. Ilmu itu maha penting. Ilmu lebih penting daripada sholat. Ya kan akhirnya ilmu lebih penting daripada sholat. Sholat itu kalah penting dengan ilmu. Kenapa? Sholatnya sendiri harus pakai ilmu. Itu. Maka sekarang niat maha penting. Untuk yang penting ini yang nomor 1 demi ridho Allah itu tadi. Allah itu adalah ilah. Maka dari kita hanya kepada Allah lah setor segala yang baik-baik. Yang jelek yang akan sampai disetorkan juga. Contohnya talabul ilmi ini. Kita talabul ilmi, ilmunya tentang sholat, ilmunya atas kepada Allah, sholatnya kita juga kita lapor kepada Allah SWT. Ini namanya lillahi ta'ala untuk demi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua ini hanya tambah-tambahan demi kebahagiaan di kampung akhirat. Yang ketiga menghilangkan kejahilan pada diri sendiri dan orang lain, mengajar. 4, memelihara kehidupan agama Islam. Islam supaya terbarat dan ini tetap diamalkan. 5, mengambil Islam jangan punah. Kalau Islam itu kita dukung, kita kembangkan, dia akan punah. Jangan dikira Allah akan membuat ada terus karena tidak ada pendukungnya. 6, bukti syukur atas nikmat akal ya, dan kesehatan badan. Ini 6 ini juga ada di sini. Kitab Ta'limul Muta'allim sudah saya salah niat, ada di sini juga salah niat.
Man talabal ilma lil ma'ad faza bi fadlin minar rasyad. Faya lal khusran talibihi linaili fadlin minal ilad. Artinya begini. Barang siapa menuntut ilmu demi keakhiratan, ma'ad, tempat kembali ma'ad itu di akhirat, maka dia akan beruntung mendapatkan karunia jalan lurus. Dan sungguh ruginya menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan karunia anugerah dari para hamba. Dia dapat bagian dari orang lain. Dia dapat amplop. Dia dapat gaji. Silahkan itu boleh. Tapi urutkanlah itu nomor 2 atau 3. Satunya, kita jangan ngomong satunya adalah lillahi ta'ala. 2, 3 amplop silahkan ini gaji. Tapi nomor satunya harus lillahi ta'ala. Kenapa demikian? Dalilnya Rabbana ada fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu dalilnya. Ini salah lihat lagi nih. Hiya dunya qallu minal qalil wa ashiquha adzalu minal zalil. Tusimu sihha qauman wa tu'mi fahum muhayyiruna bila dalil. Itulah dunia, amplop tadi ya. Itulah dunia merupakan sesuatu yang sedikit, lebih sedikit daripada yang sedikit. Dunia itu sesuatu yang sedikit, yang lebih sedikit daripada sedikit. Berarti sangat sedikit sekali. Wa asyiku ada yang asik dengan dunia itu, adalah lebih hina daripada orang hina. Asyik itu bahasa Arab, makanya juga asik juga kan. Dan orang yang asik dengannya dunia, maka dia hina, lebih hina daripada yang sudah hina. Tusimu itu artinya sumun bukmun, menulikan ya. Tusimu dia oman watu ami menulikan susah bacanya. Menulikan atau mentulikan. Supaya aman membuat tuli. Membuat tuli karena daya tarik kaum, membuat tuli kaum karena daya tariknya dan membuat mereka buta. Maka mereka bingung tanpa petunjuk. Ini kalau orang bergelutnya hanya dunia saja. Nah, ini kesimpulan dari kesimpulan manusia satu makhluk Allah yang dimuliakan dengan ilmu dan amal. Ilmu tersebut adalah ilmu hal dan amal tersebut adalah ilmu hal. Hukum ilmu wajib. Niat harus lillah, ikhlas lillahi ta'ala. Dengan ilmu ibadah berkualitas, tanpa ilmu ibadah menjadi bahaya pada hati. Dengan ilmu muslim atau muslimah bahagia dunia akhir. Selesai. Alhamdulillah wa syukran ala husni istima'ikum. Jadi punya waktu. Baik, makasih Allah. Jazakallahu khairan buat Ustaz. Allah telah memberikan betapa banyak karunia karena dia sudah datang dan itu pun karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terus kemudian Allah memberikan karunia yang tidak putus-putus kepada kita. Ya insyaallah ya. Insyaallah inilah bukti kalau Allah sudah sayang kepada hamba-Nya. Baik, Ustaz masih punya waktu, silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Cepat sekali ya, apalagi kalau membayangkan Ustaz sudah kemudian memahami kitab yang gundul saja, itu dipahami betapa nikmatnya. Nah inilah motivasi buat kita, belum terlambat. Kita masih bisa belajar, seperti tadi diungkapkan oleh Ustaz juga sebuah contoh, Mahathir Muhammad usianya udah 90 tahun lebih. Tapi terus kemudian dia bekerja, terus kemudian dia berjalan, terus kemudian nyetir sendiri, tetap olahraga, dan akhirnya masih Allah karuniakan kesehatan kepada beliau. Nah ini contoh, jangan begitu kita pensiun, terus kemudian kita
santai-santai, terus belajar, karena belajar itu nggak ada batas. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan dari peserta. Beliau menanyakan tentang hadis yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina dan tuntutlah ilmu dari lahir sampai liang lahat. Beliau pernah mendengar bahwa hadis tersebut dhaif dan apakah hadis tersebut bisa kita jadikan sebagai rujukan? Kadang kita sering memakainya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, mungkin dari online ya, dari rumah juga dia telah boleh ini gitu sekarang. Ada tuh yang buatkan sarannya orang Arab atau orang Amerika itu. Tapi kami dari kecil dari diajari dari sejak ibtidaiyah sampai ke dokter itu aduun aqilun khairun min sadiqin jahil. Musuh yang berakal cerdas lebih baik daripada teman tapi bodoh. Bisa buatkan kita sarana-sarana untuk belajar. Dari kecil sudah diajarin kita aduun aqil khairun min sadiqin jahil. Maka ya alhamdulillah. Mobil kita juga bukan buatan kita sendiri. Kalau sendiri dari kayu aja mestinya. Dari kayu kasih mesinnya juga dari orang lain kan gitu. Ya tentang hadis utlubil ilma walau bisin misalnya. Itu saya sudah cek sebenarnya ada nanti tapi makan waktu nanti. Kelamaan nanti di laptop saya ini Bapak sekalian ada satu perpustakaan syarat Arab ya ilmu agama Islam namanya Maktabah Syamilah. Di sini ada cara juga untuk ngecek hadis tadi dengan hati-hati, tapi harus hafal walaupun spot sedikit dari hadis ini hafal, kita tulis di sini nanti kita klik akan keluar penilaian-penilaian dalam hadis. Di antaranya hadis tadi udrul ilmu walau bisin, cara ilmu walaupun sampai Cina. Gimana tentang hadis ini? Kalau nggak itu malah maudhu, palsu. Yang aneh palsu tapi laris ini al jannatu tahta min ummahat itu laris itu ya. Surga di telapak kaki ibu palsu kan hadis itu. Kalau hadis palsu begini Bapak sekalian harus disampaikan yang mendengar. Menurut ini bukan hadis. Menurut ungkapan ini begitu. Kalau saya butuh hatinya ada hadis palsu gitu karena dosa. Menyampaikan hadis pada bukan hadis itu kita dosa. Ada ajaran dari Rasulullah itu. Man kadzaba alayya muta'ammidan fa yatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa mengataskan namaku maka dia ambil tempatnya di neraka sana. Begitu. Berarti dosa. Nah, jadi itu hadisnya palsu. Maka isinya bagus, silahkan tadi kalau mau dipakai, boleh. Tapi hatinya jangan disebutkan sebagai hadis. Kalaupun disebut, maka ya ini hadis tapi nilainya begini, derajatnya begini. Gitu. Terus ibu-ibu yang banyak ngajar di TK kali ya. Saya itu karena saya iseng-iseng ngecek yang disampaikan itu gimana gitu ya. Doa anak-anak kecil ya. Misalnya doa keluar dari WC. Ada dua. Yang pertama, alhamdulillahilladzi anhaba anni al-adza wa afani. Segala puji Allah yang telah menghilangkan dariku al-adza penyakit dan apa dan maafkan aku. Nah, lagi doa yang kedua, doanya ghufranaka. Hanya dua kata itu dikatakan. Satu kata tambah satu katakan ghufranaka. Kalau diartikan maksudnya adalah aku memohon kepadamu ampunanmu. Bapak sekalian, Bapak yang besar, pilih hadis pertama atau hadis kedua untuk diajarkan ke anak-anak atau anak kita sendiri. Pilih yang mana nih? Pilih yang panjang, pilih yang pendek. Kalau saya lihat dari Maktabah Syamilah,
Yang panjang itu hadisnya tidak lebih kuat, tidak lebih sahih daripada yang kedua. Dan yang pendek itu lebih sahih. Nak selesai. Ini doa buka puasa. Apa doa yang buka puasa itu? Apa misalnya? Berkah itu. Allahumma laka sumtu, wabika amantu, wala rizqatu, firmati amar rahimin. Itu ya. Itu juga lebih bagus derajatnya dibandingkan Zahabal Zama'u, Abtaladil Uruku, Wasabadal Aju, insyaAllah. Itu lebih kuat. Tapi nggak populer di Indonesia ini. Yang dipopuler itu malah al kasum. Dan itu belum makan, belum apa. Allah amal aftar. Padahal belum makan bilang ngomong aftar tuh, saya sudah membatalkan puasa gitu kan. Nah, itulah nggak cocoknya itu. Yang lebih. Jadi kalau tadi pertanyaannya dia adalah benarkah itu dhaif, bukan itu palsu, bolehkah dipakai? Silahkan kalau isinya bagus dengan syariat, tapi saya disampaikan bahwa itu hadis yang palsu. Maksud tadi al-jannatu tahta aqdamil umat. Kenapa ada hadis palsu itu? Gini orang sekalian, dulu zaman zaman Umayyah apa Abbasiyah dianggap kaum muslim itu sudah melemah itu beragamanya. Maka dikeluarkan 3.000 hadis dibuat itu disebarkan, dipasarkan, itu palsu semua itu. 3.000 banyak kan 3.000 hadis itu disebarkan untuk nyemangati, isinya bagus-bagus kan. Ya lumayan isinya bagus. Dengan palsu. Rasulullah mengucapkan barangkali demikian. Masih ada pertanyaan di chatting? Sudah cukup ya. Dan waktu juga sudah menunjukkan jam 9 dan saya yakin dari para jamaah Ibu dan Bapak punya agenda yang lain yang insya Allah agenda-agenda untuk melaksanakan amal soleh berikutnya ya. Baik, kita cukupkan untuk pagi hari ini dan mari kita sama-sama mensyukuri yang Allah sudah berikan nikmati kepada kita dan mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama ungkapkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kita sama-sama sempurnakan dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.